Sebagaimana juga rezeki, maka jodoh harus diikhtiarkan, dibacain doa yang ikhlas, dan selalu prasangka baik kepada Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mohon maaf terlambat lagi karena saya berhalangan karena masih didera sakit. Dan mari kita coba sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah. Amin. Alhamdulillah, ada di mana nih? Asik banget. Ini lagi di kafenya Masjid Puri Cinere. Baru buka awal Oktober ini. Jadi kita sempetin datang untuk main-main ke sini. Gitu, Fit. Masya Allah, senangnya, seru-seru. Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat Ustadz. Pertanyaan adalah tentang jodoh, Ustadz. Bukankah sudah ditakdirkan dan tidak bakalan tertukar, Ustadz? Jadi waktu kita umur 4 bulan dalam rahim ibu, itu kan udah jelas tuh. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, maka ajal udah ditentukan, ditulis Lauhul Mahfuz, rezeki udah ditentukan, jodoh juga udah ditentukan. Udah selesai urusannya. Nggak bakal ketukar. Oke? Sebagaimana juga rezeki, maka jodoh juga harus diikhtiarkan. Dibanyakin doanya dan selalu prasangka baik kepada Allah. Gitu, Fit. Iya Ustadz. Tapi kalau ini kelihatannya tidak ketemu-ketemu nih jodohnya, Ustadz. Ya, sama kayak rezeki. Kalau emang belum waktunya, ya belum datang tuh rezeki. Jodoh gitu juga. Kalau belum waktunya, ya belum datang jodohnya. Kita coba uraikan lebih lanjut ya. 3 hal ya. Yang pertama, ikhtiar. Sebagaimana juga rezeki, maka jodoh juga harus diikhtiarkan. Ketika kita ikhtiar mencari jodoh ini, Rasulullah SAW memberikan kita pedoman. Ini adanya hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, wanita itu dipilih karena 4 hal. Karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena kebagusan agamanya atau akhlaknya. Kalau engkau memilih karena kebagusan akhlaknya atau agamanya, maka engkau akan beruntung. Nah ini pedoman kita waktu nyari calon istri, waktu nyari calon jodoh kita itu. Ya harus kita perjuangkan. Dapatnya kayak apa? Nggak tahu. Tapi memang harus kita ikhtiarkan. Bahwa nanti dapatnya nggak sesuai dengan yang kita mau. Emang begitu tulisan Lauhul Mahfuz. Belum tentu juga orang yang soleh mendapat jodoh yang soleh. Nah ini. Belum tentu juga orang yang nggak soleh mendapat jodoh yang nggak soleh. Contohnya misalnya Fir'aun. Itu udah raja yang udah benar-benar kacau balau lah. Karena dia mengakui dirinya Tuhan. Benar gak? Fir'aun dikasih Allah jodoh seorang wanita yang sangat soleha. Sebaliknya Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi utusan Allah, diberikan oleh Allah jodoh istri yang durhaka. Nah, ini. Jadi nggak mesti juga orang soleh ketemu jodoh orang soleh, orang yang nggak soleh ketemu jodoh orang yang nggak soleh. Karena jodoh udah ditentukan oleh Allah dari sononya waktu kita masih umur 4 bulan di dalam rahim ibu. Tapi tugas kita ya ikhtiar. Sebagaimana juga rezeki ya harus ikhtiar. Ikhtiarnya pakai pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Oke? Selain ikhtiar, kita juga doa. Nah ini. Kalau ini adanya di dalam kitab Al-Mustadraf. Ini ditulis Al-Abshihi. Ini cerita tentang Abu Nawas. Jadi Abu Nawas waktu itu ketemu seorang wanita. Udahlah cakep, keturunan orang baik. Benar. Ada hartanya juga. Dan solehah juga. Maka Abu Nawas jatuh hatilah kepada wanita tersebut. Sehingga Abu Nawas berdoa kepada Allah. Doanya bunyinya, wahai Allah, kalau wanita itu baik untukku, maka mudahkanlah jalanku padanya. Tapi Allah, kalau wanita itu tidak baik untukku, kata Abu Nawas, wahai Allah, tolong pertimbangan sekali lagi. Nah ini Abu Nawas gini. Kalau baik jadiin, kalau nggak jadi, tolong Allah pertimbangan sekali lagi ya, supaya jadi sama aku. Bener ya? Berbulan-bulan Abu Nawas berdoa seperti itu, nggak ada hasil sama sekali.
Maka kemudian Abu Nawas mengganti doanya menjadi doa tingkat 2. Ini doa tingkat 2. Apa doa tingkat 2? Abu Nawas merubah doanya menjadi, wahai Allah, berikanlah untukku istri jodoh yang terbaik untuk diriku. Ini udah nggak nyebut namanya lagi. Sekarang Abu Nawas sudah berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikanlah kepadaku istri terbaik untukku. Berbulan-bulan dibaca doa ini oleh Abu Nawas, nggak juga dapat jodoh. Nggak juga. Maka kemudian Abu Nawas merubah doanya menjadi doa level 3. Ini. Apa yang dibaca oleh Abu Nawas? Abu Nawas mengatakan, wahai Allah, ibuku sudah tua. Tolonglah aku untuk mencarikan menantu bagi ibuku yang sudah tua itu. Sungguh Allah, aku sangat mencintai ibuku. Ini. Jadi beliau berdoa bukan untuk kepentingan dirinya saat ini di level yang ketiga. Tapi beliau berdoa untuk kepentingan ibunya, untuk berbakti kepada ibunya, agar bakti kepada ibunya bisa lebih baik lagi. Maka beliau berdoa kepada Allah agar diberikan menantu untuk ibunya itu. Setelah dibaca beberapa saat, akhirnya Abu Nawas dikabulkan doanya oleh Allah, menikah dengan wanita yang memang jadi pujaan hatinya tersebut. Ini bab doa. Bab ikhtiar tadi kita udah bahas, bab 2 kita juga udah bahas. Sekarang kita masuk bab 3, yaitu prasangka baik kepada Allah. Kita nggak pernah tahu kapan rezeki itu akan datang kepada kita, dari mana sumber rezeki datang kepada kita, kayak apa rezeki yang datang kepada kita. Ini. Begitu juga dengan jodoh. Kita nggak pernah tahu dari mana jodoh itu datangnya, kapan datangnya, seperti apa jodoh yang diberikan kepada kita itu. Kita nggak pernah tahu. Yang kita lakukan selalu prasangka baik kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Ini adanya dalam ilmu-ilmu tasawuf, ini juga disampaikan. Bersyukurlah kalian terhadap apa-apa yang diberikan Allah padamu, dan bersyukur pula engkau terhadap apa-apa yang tidak diberikan Allah padamu. Karena itu adalah anugerah ini. Apakah kita dapat sesuatu? Alhamdulillah, kita bersyukur anugerah dari Allah. Dan kita tidak dapat sesuatu pun, itu alhamdulillah bersyukur anugerah dari Allah. Kita selalu kadang-kadang hanya bersyukur atas apa-apa yang kita terima. Rezeki yang kita terima, suami, pasangan yang soleh-soleha, anak-anak soleh-soleha, kita semua kita syukuri apa-apa yang kita terima. Tapi kita jarang sekali atau kita sering sekali terlupa untuk bersyukur atas apa-apa yang tidak kita terima. Memang saat ini kita rezeki lagi seret misalnya. Memang saat ini kita lagi cekcok-cekcok dikit sama istri misalnya. Benar ya? Tapi kita lupa bahwa kita tidak diberikan oleh Allah penyakit yang berat pada saat ini. Kita tidak ditimpakan Allah kepada kita musibah yang luar biasa yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya ini. Ini sebabnya ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kita bersyukur atas apa-apa yang kita terima, tapi juga kita bersyukur atas apa-apa yang tidak kita terima. Betapa banyak orang yang miskin, tapi tidak diberikan oleh Allah cobaan menderita penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Benar. Allah Maha Adil. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, kita harus belajar prasangka baik kepada Allah, bersyukur atas apa-apa yang kita terima, dan bersyukur atas apa-apa yang tidak kita terima. Gitu, Wid. Alhamdulillah, baik Ustadz. Nah, Ustadz, satu lagi pertanyaan sahabat ini sehubungan dengan prasangka juga terhadap Allah ini. Yaitu beliau sangat bersyukur terhadap Allah, dan setiap kali dia mengucapkan syukur anak-anaknya sehat, keesokannya anak-anaknya sakit. Masya Allah. Beliau heran apakah ini merupakan cobaan dari Allah. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Setiap kita diberikan nikmat oleh Allah dan kita dapat syukuri nikmat tersebut, Allah janjikan Allah akan tambah nikmatnya pada kita. Lihatlah ketika anak-anak kita sehat, kemudian diberikan cobaan oleh Allah. Dan setelah cobaan itu lewat, kita bersyukur lagi karena diberikan kesehatan lagi. Kita bersyukur lagi, maka Allah tambah lagi nikmatnya Allah pada kita. Terus begitu seterusnya sampai kita betul-betul yakin ke dalam diri kita ini. Ini namanya iman masuk ke dalam diri kita sampai kita betul-betul yakin tentang kebesarannya Allah. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan sampai kita hanya bersyukur kalau diberikan nikmat sama Allah, tapi kita lupa bersyukur atas apa-apa yang dicegah oleh Allah untuk datang menimpa kita.
Kalau anak kita sehat, alhamdulillah. Kalau anak kita sakit, kita jalanin. Alhamdulillah sakitnya cuma kayak begitu. Alhamdulillah beberapa hari kemudian anak kita udah sehat lagi. Kita syukuri lagi, benar gak? Hidup ini nggak jauh dan nggak lepas daripada keterikatan kita dengan Allah. Selalu rasa dibersamai Allah. Itulah yang membuat kita selalu wusul. Dalam ilmu tasawuf ini nanti lain kali kita bahas lebih panjang lah. Dalam ilmu tasawuf ini ada yang namanya al-waqt. Al-waqt itu adalah, kalau bahasa Indonesia ada waktu ya. Kalau al-waqt ini adalah saat-saat kita bersendirian dengan Allah. Kita tidak mengingat lagi apa-apa yang pernah kita lalui. Kita tidak pernah berpikir apa yang akan kita lalui. Kita berada pada saat itu. Dan kita benar-benar hanya kita dan Allah saja. Nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada. Benar-benar. Nah ini namanya al-waqtu. Ada waktu tersendiri bersama Allah saja. Dalam ilmu tasawuf, al-waqt ini bagi kita orang biasa, itu biasanya berupa lintasan-lintasan hati. Yang cuma sekejap hilang. Tapi sekejap itu membuat kita merasa tenang, nyaman. Karena kita langsung terhubung dengan nurnya Allah. Nah ini. Inilah sebetulnya yang kita maksud tadi ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah. Dan kita merasakan di dalam cobaan itu berbagai kemudahan Allah berikan kepada kita. Muncul lintasan-lintasan yang memberikan kedamaian. Keyakinan bahwa cobaan ini pun akan dapat kita lalui dengan baik. Gitu, Fit. Alhamdulillah, semoga jawaban-jawaban tadi dapat meringankan hati sahabat. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.